Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, eh, kita hari ini akan bicarakan tentang rotan. Di mana rotan sekarang untuk di Lampung aja sudah sangat jarang. Maka dalam keadaan sangat jarang di alam, maka bagaimana kita membudidayakan rotan. Berbagai jenis rotan yang merupakan komoditas yang sebetulnya unggulan untuk Lampung. Tapi ternyata bahwa sumber daya dari rotan itu atau bahan baku dari rotan itu banyak diambil dari daerah lain, dari provinsi lain, bukan dari Lampung sendiri. Kalau dari Lampung sendiri sangat sedikit. Untuk itu, maka bagaimana kita bisa membudidayakan rotan itu sehingga bisa menjadi komoditas unggulan. Capaian pembelajaran mata kuliah pengelolaan hasil hutan bukan kayu sekarang ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang budidaya rotan sebagai komoditas tumbuhan hasil hutan bukan kayu. Ini kalau ada yang belum mengenal tentang rotan, ini gambar tentang rotan. Gambar tentang rotan seperti itu. Yang dimana pada tubuhnya itu banyak banyak durinya, tapi sebetulnya durinya itu ada pada pelepah daunnya itu. Kalau pelepah daunnya dihilangkan ya nggak ada durinya. Jadi rotan itu nggak ada durinya. Itu kalau batangnya saja. Tapi karena ada pelepah daun yang berduri itu sehingga orang takut untuk memegang rotan itu sendiri. Kita mengenal rotan, Indonesia itu termasuk penghasil rotan terbesar di dunia. Ada sekitar 516 spesies rotan di Asia Tenggara, dan di Indonesia itu ada sekitar 306 spesies yang menyebar di semua pulau di Indonesia dari jenis yang berbeda-beda. Ya mungkin untuk di Papua dengan di Lampung ya agak beda, tidak sama jenis rotannya. Tapi dari sekian 306 spesies itu baru ada 50 spesies yang sudah diusahakan dan diperdagangkan. Itu eh, adapun kegunaannya itu kadang-kadang kita menjumpai batangnya untuk perabotan rumah tangga, bisa untuk hiasan, bisa untuk mebel, bisa untuk keranjang, bahkan bisa untuk tempat tidur, untuk lampit juga bisa, untuk membuat tas juga bisa. Kemudian apalagi sekarang bola takraw ini juga menggunakan rotan. Untuk konstruksi, bisa untuk sandaran kapal, bisa penahan pasir di gurun, bisa untuk tulangan beton, untuk pengganti besi. Jadi kalau nggak ada besi, maka rotan pun jadi. Kemudian tidak ada rotan, bambu pun jadi. Itu mengenai tulangan beton. Kemudian eh, umbutnya itu ada jenis yang umbut yang bisa dimakan, tapi ada umbut yang nggak bisa dimakan. Bukan sembarang umbut bisa dimakan. Bahkan ada yang bisa untuk obat-obatan, tidak, tapi tidak semua jenis rotan juga bisa untuk obat-obatan. Ada yang bisa untuk obat-obatan, ada yang tidak. Seperti misalnya Calamus ornatus ini atau rotan selian itu untuk pengurang rasa sakit dalam persalinan. Kemudian daging buah jenis Daemonoropes dan Calamus untuk mencegah diare. Nah ini dan juga bisa ada yang untuk bumbu masak. Ini mengenai beberapa jenis kegunaan dari beberapa jenis rotan. Masih mengenalkan rotan bahwa ciri morfologis rotan itu akarnya serabut. 40% akar tumbuh vertikal. Kemudian 60% akar tumbuh horizontal. Jadi lebih banyak horizontalnya daripada vertikal.
Jadi vertikal itu artinya tumbuh ke bawah, bukan kemudian makanya bersifat geotrop. Jadi tumbuhnya ke bawah, bukan tumbuhnya ke atas. Kalau tumbuh ke atas itu batangnya tumbuh ke atas. Tapi kalau akarnya tumbuh ke bawah. Kemudian yang tumbuh ke samping atau horizontal itu yang lebih banyak ke yang horizontal. Maka kalau kita mencabut rotan, ya akar yang vertikalnya itu sedikit, hanya sekitar 40%. Kemudian ciri morfologis yang lain seperti batangnya bulat silindris, memanjang, berruas-ruas. Biasanya kalau batang rotan itu fototrop atau heliotrop. Karena pertumbuhannya itu mencari sinar matahari, maka rotan tuh nggak ada rotan yang lurus. Kalaupun ada rotan yang lurus itu karena diluruskan, bukan alami rotan tuh lurus. Bagaimana cara meluruskan? Ada alatnya untuk meluruskan dan ada bahan yang untuk meluruskan. Kemudian daunnya majemuk, berpelepah, menyirip, letak berseling sepanjang pelepah. Kemudian ditumbuhi duri dengan berbagai bentuk dan warna yang berfungsi sebagai kait. Jadi durinya itu sebagai kait pada tanaman inang sehingga batang itu menjadi lebih kuat untuk berdiri. Kalau tidak ada tanaman inang ya akan tumbuh di lantai hutan itu aja, itu rotan. Masih ciri morfologis rotan, ini bunganya majemuk, secara genetik ada dua macam, berbunga lebih dari satu kali pada lateral batang, dan jenis yang berbunga sekali di ujung batang. Ukuran bunga relatif kecil, berbunga pada bulan Agustus sampai Maret. Itu yang utama adalah berbunganya itu pada bulan Agustus sampai Maret. Jadi kalau bunga rotan ya jangan dilihat bahwa bunga rotan itu sama dengan bunga mawar, ya beda. Jadi kalau bunga rotan tuh ya nggak menarik seperti halnya bunga mawar. Kalau bunga mawar menarik, kalau bunga melati menarik, tapi bunga rotan tidak menarik. Buah rotan ya dengan kulit luar bersisik dan bentuk trapesium. Permukaan halus dan kasar berbulu, bentuk buahnya bulat lonjong atau bulat telur. Setiap tandan terdapat sekitar 500 buah, banyak sekali. Kemudian setiap batang terdapat lebih dari satu tandan. Buah siap panen antara 12 sampai 15 bulan sejak berbunga. Jadi 1 tahun. Dari 12 sampai 15 bulan, 1 tahun, kadang-kadang 1 tahun lebih. Itu dari muncul bunga sampai dengan buah itu eh, siap dipanen itu sekitar 12 sampai 15 bulan. Alat perambatnya itu berupa sulur yang panjang, semacam sulur ditumbuhi duri pendek yang kuat. Nah, itulah duri pendek yang berfungsi untuk sebagai kait itu tadi. Sistematika ini untuk kalau bambu itu dari famili Poaceae atau Gramineae. Kemudian kalau untuk rotan itu familinya adalah Palmae atau Arecaceae. Jadi palem-paleman. Makanya ciri yang utama adalah dari ciri Palmae adalah daunnya bisa daun apa sejajar, kemudian tapi bentuknya itu ada yang kalau golong palem itu kan bentuknya menjari. Tapi kalau untuk rotan berbeda. Kemudian untuk di Indonesia itu 360 jenis tersebar di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, Timur, kemudian Sumbawa. Ini tentang genus. Kemudian kita melihat tentang persyaratan tumbuh rotan. Rotan tidak membutuhkan persyaratan tumbuh khusus. Berarti persyaratan tumbuhnya itu umum.
Rotan termasuk penyusun formasi hutan tropika untuk budidaya dilakukan di dalam hutan. Memerlukan pohon inang untuk manjat biar mengurangi bengkoknya ini batang itu. Ada 4 golongan rotan berdasarkan ketinggian tempat, yaitu ada ketinggian kurang dari 300 meter dari permukaan laut, kemudian 0 sampai 800 mdpl, kemudian 500 sampai 1400 meter dpl, kemudian 1400 sampai 2000 meter dpl. Ini 4 golongan rotan. Jadi rotan itu ada yang di bawah 300 itu dataran rendah, kemudian ada yang 0 sampai 800. Kemudian yang sedang itu adalah 500 sampai 1400 meter dpl. Sedangkan yang dataran tinggi itu 1400 sampai 2000 meter dpl. Itu yang tinggi. Tapi tingginya belum setinggi untuk gunung yang dipanjat itu biasanya ada Gunung Tanggamus. Walaupun Gunung Tanggamus itu kelihatannya tinggi, tapi ternyata dibandingkan dengan Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah itu masih lebih tinggi Gunung Merapi. Untuk gunung yang tertinggi di Lampung apa? Gunung Pesagi. Gimana Gunung Pesagi? Itu yang harus tahu. Kemudian jenis-jenis rotan yang mempunyai lebih dari 300 jenis, akan tapi hanya sekitar 500-an jenis, 50 jenis yang bisa dimanfaatkan dan dibudidayakan. Beberapa jenis tersebut diantaranya adalah ada rotan segar, rotan manau, rotan semambu, rotan irit, rotan batang, rotan toiti. Ini antara lain jenis-jenis rotan yang bisa dimanfaatkan. Ini gambar buah rotan, kemudian ada batangnya, kemudian buahnya itu, kemudian daunnya, kelihatan ada tanaman dari buah rotan manau. Kemudian ini ada rotan balubuk, kemudian ini jernang. Biasanya jernang dipakai untuk bahan cat, seperti misalnya cat biasanya berwarna merah itu yang menggunakan jernang. Maka kadang-kadang ada nama mereknya itu menggunakan Draco misalnya. Cat Draco itu karena Daemonoropsis Draco. Ini jernang, kemudian ini rotan seuti. Nah, ini sekarang kita membicarakan tentang cara budidaya rotan. Rotan dapat dilakukan budidaya rotan dapat dilakukan di daerah yang kondisi tanahnya kering, ada yang berawa ataupun tanah pegunungan. Akan tapi tanaman rotan sangat jarang dibudidayakan pada tanah yang berkapur. Umumnya tingkat ketinggian daerah penanaman maksimal 2.900 meter di atas permukaan laut. Ini mengenai masalah budidaya rotan, jadi rotan sebetulnya tidak sesulit yang dibayangkan, tapi tetap saja kalau kita memelihara, nggak biasa memelihara itu kadang-kadang terlambat nyiramnya, akhirnya mati, kering semua. Kemudian panas-panas nyiram, mati lagi. Kemudian pagi hari menyiram juga bisa. Ini artinya bahwa kelembapan sangat diperlukan oleh semua jenis, bahkan orang yang kekurangan minum juga akan mengalami dehidrasi. Dehidrasi itu adalah kondisi kekurangan air yang sangat, jadi bukan hanya haus saja tapi dehidrasi. Kadang-kadang kalau di daerah yang kelembapannya rendah, ada daerah kering, seperti halnya di gurun di Arab misalnya, ini nggak bisa, kadang-kadang ini minum tapi nggak berkeringat.
Padahal di Indonesia ini keringatnya sangat banyak, tapi begitu di sana keringatnya hilang. Kenapa keringatnya hilang? Karena begitu berkeringat langsung menguap karena panasnya. Nah, itulah maka orang kadang-kadang nggak berkeringat. Tapi di Arab tetap harus tetap minum. Nah, kalau tidak banyak minum maka bisa mengalami dehidrasi. Budidaya rotan dapat dilakukan pada daerah dengan kondisi tanah kering, berawa, dan tanah pegunungan itu bisa. Itu mengenai masalah budidaya rotan itu mau di tanah kering ada, tapi yang banyak atau yang cukup airnya yang penting. Berawa ataupun tanah pegunungan itu bisa. Kemudian teknik budidaya rotan mulai dari persiapan biji, tanaman rotan, penyemaian biji, penanaman tanaman rotan, pemeliharaan. Dari pemeliharaan ada penyiangan, penyulaman, perlindungan terhadap penyakit, perlindungan terhadap kebakaran hutan. Kemudian selanjutnya adalah pemanenan. Dari persiapan biji tanaman rotan. Buah rotan dikumpulkan, buah rotan yang matang itu dikumpulkan, kemudian buah rotan yang masak ini ditandai dengan warnanya hijau kekuning-kuningan atau bahkan kemerahan. Ada pula tanaman yang punya batang matang dengan warna coklat agak kehitaman. Umumnya buah-buah rotan akan matang pada masa awal-awal musim kemarau. Jadi musim matangnya buah ini tidak bisa disamaratakan antara satu dengan yang lainnya. Berhubung karena apa memang kondisinya berbeda-beda. Ini juga lingkungan juga berbeda-beda. Itu yang menyebabkan perlu adanya kita mempelajari mengenal tentang jenis rotan sama dengan manusia itu bermacam-macam sifatnya. Karena manusia bermacam-macam sifatnya, maka kita harus mengenal manusia itu. Jangan sampai kemudian karena manusia mempunyai keinginan yang bermacam-macam sehingga akhirnya disamaratakan. Kalau disamaratakan nggak bisa. Kadang-kadang ada mahasiswa yang minta perhatian, ada yang nggak mau diperhatikan tuh ya ada. Apa ada ya ada. Ini tentang teknik budidaya rotan. Jadi persiapan biji rotan, pengumpulan biji rotan yang matang, kemudian buah rotan yang masak ini ditandai dengan ini tadi sudah. Ada pula yang buah matang berwarna coklat agak kehitaman. Umumnya buah rotan akan matang pada masa awal-awal musim kemarau. Masa matangnya buah tidak bisa disamaratakan, harus bisa kita kenal. Berhubungan pula dengan kondisi lingkungan. Buah matang yang sudah dipetik lantas dikumpulkan dan ditaruh dalam sebuah karung atau wadah lainnya. Jadi kalau sudah dipetik ya dimasukkan karung. Buah tersebut direndam sampai kulit dan dagingnya menjadi busuk. Kemudian bagian biji dari buah rotan itu dikeluarkan. Sementara kulit dan daging buahnya dibuang. Biji dari tanaman rotan tidak tahan lama dalam penyimpanan. Setelah biji dikeluarkan dari buah, biji segera disemai. Karena nggak bisa disimpan dalam waktu lama. Setelah proses pemilihan jenis biji selesai, itu dilakukan setelah biji selesai baru kemudian disemai. Penyiapan tempat itu juga diperlukan dengan kriteria berupa tanah atau lapangan datar. Jika lahan yang dipunyai itu berupa lahan miring, maka kemiringan tanah diusahakan sebesar 5%. Selain itu, tanah juga tidak boleh tergenang air dan tidak terserang oleh hama dan penyakit. Jika lahan dan
media penyapian sudah selesai untuk disiapkan, kemudian proses penyemaian bisa dilanjutkan, bisa dimulai. Ini kalau eh, jika medianya cukup, kemudian wadahnya cukup, bibitnya ada, nah itu langsung disemai aja. Ada 3 metode penyemaian bibit rotan. Pertama, dengan menyemaikan di wadah keranjang dulu, lalu disimpan pada tempat teduh dan lembab. Untuk menjaga kelembapan ya sirami setiap hari, jangan sampai harusnya tiap hari disiram, 1 hari enggak disiram ya kering. Ketika biji semai sudah siap, sudah berusia 1 tahun, dipindahkan ke bedeng pembibitan. Ini yang kedua, metode penyemaian bibit rotan adalah biji tanam rotan dikecambahkan dulu pada bedeng tabur. Nah, ini mengenai masalah tanaman rotan. Jika biji rotan berukuran besar, biji tanam dengan jarak tanam sekitar 2 sampai 2 kali 5 meter, 5 cm, 2 sampai 2 kali 4 cm. Ini jarak tanamnya. Kemudian jika biji berukuran kecil, biji dapat ditabur tanpa memperhatikan jarak tanam. Apabila biji-biji tersebut telah berkecambah, namun daun sebelum sempurna mengembang, jadi dipindahkan daun jangan sampai sudah mengembang. Segera pindahkan biji yang berkecambah itu ke kantong plastik polybag. Kalau sudah berkecambah, dipindahkan ke polybag. Polybag tersebut disimpan di tempat yang teduh dan dipelihara hingga usia penyemaian mencapai 8 sampai 12 bulan. Sekarang selanjutnya adalah menanam. Tanaman rotan merupakan jenis tanaman yang merambat, maka dibutuhkan tanaman lain sebagai inangnya. Kemudian tanaman tersebut diusahakan mempunyai habitat yang sama dengan tanaman rotan. Jenis tanaman yang biasanya digunakan adalah tanaman sempur, langsat, bungur, dan rambai. Kemudian dalam penanaman jarak tanam juga diperhatikan. Kalau untuk sebagai tanaman inang ya ditanam dulu tanaman inang ya silakan aja dan jangan sekitar lubangnya 10 kali 10 cm, 10 kali 10 meter itu jarak tanamnya. Jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat nanti seperti tanaman yang liar saja. Dengan jarak yang agak jarang itu pertumbuhannya bisa lebih baik, kemudian dalam pemeriksaan juga lebih baik, kemudian dalam pemeliharaan juga lebih baik. Kemudian pembuatan lubang tanam sebanyak 2 lubang di sekitar pohon yang akan ditanam rambatan dengan ukuran sekitar 20 kali 30 kali 20 cm. Jika lahan tanam sudah disiapkan serta pohon rambatan juga sudah ada, proses penanaman rotan bisa dilakukan. Itu kalau semua sudah ada. Jadi pohon inangnya ada, kemudian tanah bibitnya sudah berkecambah, ini segera ditanam. Kemudian waktu yang tepat untuk melakukan proses penanaman dianjurkan pada awal-awal musim penghujan. Jadi disiram pagi dan sore. Kalau awal musim penghujan karena terasa dingin, makanya perlu adanya perlakuan. Kemudian masih dalam penanaman, ketika kita menanam dengan menggunakan polybag sebelumnya, maka polybag harus harus disobek dulu.
Tapi hati-hati jangan sampai melukai akarnya, jangan ada akar yang putus. Timbun tanaman yang sudah dipindahkan hingga 20 sampai 30 cm dari atas leher akar. Jenis rotan yang berbeda juga berbeda pula jarak tanamnya. Jenis rotan irit jarak tanamnya sekitar 10 kali 10 meter dengan isian 2 sampai 4 benih. Jenis rotan mano jarak tanamnya sekitar 6 sampai 6 meter dengan isian tiap lubang tanam sekitar 1 sampai 2 benih. Untuk penanaman tanaman rotan diusahakan untuk menanamnya dengan tegak lurus dengan diikatkan pada pohon inangnya itu. Kemudian terlebih dahulu diberikan pupuk kandang pada tanah yang digunakan untuk menimbun. Langkah ini bertujuan agar tanah bisa lebih gembur dan mempunyai kandungan zat hara yang tinggi. Jadi sebelum kita menanam itu pastikan dulu di situ kesuburannya tanah cukup baik. Kalau perkecambahan memang belum memerlukan unsur-unsur hara karena apa? Karena biasanya mengambil dari cadangan makanan. Tapi kalau sudah lama harus diberi pupuk. Karena umumnya tanah di Lampung ini sudah nggak subur lagi. Ini kenapa pupuk kandang, pupuk kompos juga bisa. Apalagi bokasi itu campuran dari pupuk kandang dan pupuk kompos. Pemeliharaan tanaman rotan, mulai dari penyiangan. Penyiangan dilakukan di sekitar rumpun. Ini disiangi. Kemudian penyulaman. Penyulaman bertujuan untuk mengganti tanaman rotan yang mati, tidak tumbuh dengan baik. Kemudian perlindungan terhadap hama dan penyakit. Ini juga diperlukan. Untuk perlindungan terhadap hama dan penyakit. Kalau di kehutanan memang dulunya itu nggak ada perhatian terhadap perlindungan tanaman atau perlindungan dari hama dan penyakit itu nggak ada. Tapi akhir-akhir ini karena semakin banyak hamanya, maka ya harus disiapkan yang lebih baik. Seperti jenis hama yang sering menyerang tanaman rotan meliputi ada belalang, larva kumbang, dan ulat. Selain itu ada pula jenis jamur yang menyebabkan penyakit tanaman rotan itu berpenyakit. Seperti jamur Rhizoctonia solani. Jamur ini umumnya menghinggapi bagian leher rotan. Cara penanganan atau pengendalian hama dan jamur tadi bisa menggunakan Kaptafol sebanyak 4,5 gram atau per liter atau kapan sebanyak 1,8 per liter. Kalau Kaptafol itu 4,5 gram per liter, kalau kapan itu 1,8 gram per liter. Itu untuk perlindungan terhadap hama dan penyakit. Kemudian perlindungan terhadap kebakaran. Jika kalau ada kebakaran, maka bagaimana mencegahnya? Maka ada jalur hijau, jalur kuning. Jalur kuning itu adalah membersihkan rumput atau sekitar ranting-ranting dan keberadaannya bisa memudahkan api untuk merambat. Kemudian lebar dari jalur kuning sekitar 2 meter atau hingga 50 meter. Tergantung dari ukurannya. Ini pemeliharaan dari kebakaran hutan. Sekarang kita lihat pada pemanenan. Pemanenan dilakukan dengan proses tebang pilih atau hanya menebang pohon yang usianya sudah tua.
Tanaman rotan yang siap panen umumnya mempunyai daun kering, kulit bagian luar berwarna kuning dan mengering dan panjang rotannya sudah mencapai lebih dari 17 meter. Ini pemanenan. Untuk pemanenan dibutuhkan waktu, alat, tempat, waktu dan alat itu diperlukan seperti kampak, parang. Kemudian untuk waktu yang tepat dalam proses ini adalah waktu pagi dan sore, jangan siang hari. Jadi pemanenan rotan ini baiknya pada pagi atau sore. Usia dari tanaman rotan yang bisa dipanen berbeda-beda tiap jenisnya. Rotan irit pemanenan bisa dilakukan jika tanaman sudah berusia 7 hingga 10 tahun. Rotan sega itu baru bisa ditebang pada usianya 25 tahun. Kemudian rotan taman ini bisa pula dipanen saat usianya mencapai 10 sampai 15 tahun. Ini umur pemanenan. Jadi umur pun juga harus diperhatikan. Adapun cara pemanenan itu biasanya ketika pertama adalah memotong batang kayu yang masih cara pemanenan atau menebang rotan adalah dengan memotong pangkal batang rotan itu 15 cm dari permukaan tanah. Jadi jangan sampai memotong itu sampai pangkalnya. Bagian pelepah daunnya dibersihkan dengan bantuan parang atau sabit. Bagian ujung atas dari rotan ditebang kira-kira 1,5 meter. Kemudian batang rotan baru bisa dipotongi sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Proses penebangan berikutnya baru bisa dilakukan dalam waktu 2 atau 4 tahun lagi. Jadi setiap 2 sampai 4 tahun pemanenan. Pengolahan rotan itu membersihkan silika, merendam dalam HCl, mencuci, kemudian mengasapi biar rotan berwarna putih itu diasapi pakai belerang. Jadi bukan berwarna kuning tapi berwarna putih. Seleksi menurut diameter itu perlu, kemudian biar rotan itu seragam. Kemudian setelah itu pemotongan sesuai dengan kebutuhan dan pengolahan lebih lanjut. Saya kira itu aja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.